Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas tanda-tanda ulama akhirat. Jadi yang pertama itu yang kita bahas, alla yatlubat dunia bi'ilmihi. Jadi seorang itu tidak mencari tidak mencari dunia dengan ilmunya. Itu ulama akhirat. Kita sudah jelaskan semua. Sekarang masuk yang kedua. Wa minha alla yukhalif fi'lahu qawlahu bal la ya'muru bi syai'i ma lam yakun huwa awwalu amilin bihi. Jadi tidak bertentangan antara perkataan dia dengan perbuatannya. Jadi kemudian Imam Ghazali mengatakan kalau dia menyuruh sesuatu artinya dia duluan yang melakukan sesuatu itu. Ya. Ini baru dikatakan ulama akhirat. Jadi makanya di dalam Al-Quran ini ada ayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jadi kamu itu jangan menyuruh orang lain saja berbuat kebaikan, tapi kamu lupa untuk berbuat kebaikan. Jadi ulama akhirat itu dia menyuruh orang lain tapi sudah dia lakukan perbuatan itu. Makanya Rasulullah SAW sebelum menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, kebaikan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum mewajibkan kepada orang lain, kewajiban itu sudah diwajibkan kepada diri Rasulullah SAW. Jadi makanya ada di dalam ayat Al-Quran itu Allah mengatakan kalau kamu ingin saya ajarkan ilmu, kalau kamu ingin saya ajarkan sesuatu, ingin saya arahkan sesuatu, kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kalau kamu ingin saya ajarkan, ingin saya berikan petunjuk, maka bertakwalah kepada Allah. Karena ilmu itu kan cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Maka cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada orang maksiat. Maka kalau kita setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Ya Allah ajarkan aku. Ya Allah berikanlah ini, berikanlah itu. Tidak akan diberikan oleh Allah kalau kita ini tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Di dalam beberapa literatur tafsir itu ditafsirkan Nabi Adam itu bukan diajarkan ilmu saja, tidak. Bukan diajarkan tentang masa depan, tidak, tetapi juga diajarkan tentang sejarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali wa 'allama Adamal asma ini mencakup semua ilmu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ilmu inilah Nabi Adam alaihissalam diberikan karamah oleh Allah. Sehingga kemuliaan itu muncul pada Nabi Adam alaihissalam sehingga Allah menyuruh kepada malaikat untuk sujud pada Nabi Adam. Tapi gara-gara Nabi Adam tidak patuh kepada Allah dalam satu waktu saja, karamah ini dicabut oleh Allah. Maka kalau kita buat maksiat itu, karamah kita itu dicabut oleh Allah. Kapan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita mengakui dosa kita, kita bertobat kepada Allah dan kita mengakui kalau kita sudah berbuat zalim. Maka karamah itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam alaihissalam sebelumnya kan dihormati oleh Allah. Artinya Allah menyuruh kepada kepada malaikat Jibril, kepada para malaikat yang lainnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Sekarang kalian semua sujud kepada Adam alaihissalam. Karena apa? Karena karamahnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi ketika beliau berbuat dosa,
beliau khilaf, padahal dosa yang beliau lakukan itu cuma simpel sekali, yaitu memakan buah khuldi. Ini buah khuldi itu apa ini? Katanya untuk salah pengajian buah khuldi. Ini sebentar lagi orang mau berangkat haji dah pesan tu. Nanti nak buah khuldi mah kilo. Orang yang nitip pun memang, orang yang menyampaikan pesan pun memang cita buah khuldi. Kemudian orang yang di Arab juga pusing juga dia. Kita pesan sama orang Arab itu buah khuldi 1 kilo. Itu buah khuldi lima. Orang Arab nak tahu juga dia. Tapi di dalam tafsir Al-Baydawi itu ada beberapa kemungkinan buah khuldi kata Imam Al-Baydawi yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama itu at-tamar ya. Jadi buah anggur, buah apa namanya kurma. Buah kurma atau buah tin atau gandum. Ini yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi di antara buah itu ada yang mengatakan lagi korma, satu lagi apa korma anggur ya, korma anggur tin dan buah ada apa namanya gandum. Ini yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun. Kehancuran bagi umatku itu ada orang alim, orang itu berilmu, fajir tapi dia berbuat dosa. Ya, jadi dia itu seorang alim, dia paham ini haram, ini apa namanya, ini haram, ini wajib dan lain sebagainya, tetapi dia fajir. Fajir itu membuat dosa. Kemudian satu lagi wa abidun jahilun. Ya, ini seorang ahli ibadah tapi dia bodoh. Ya, dia ibadah terus tapi tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia apa namanya, dia salat tapi dia tidak tahu kenapa begini, tidak tahu dia, yang penting dia salat. Kenapa lakukan seperti ini? Karena orang lain lakukan juga seperti ini. Makanya Fudail bin Ayad itu di dalam kitab beliau, apa kata beliau? Amal ibadah itu akan dianggap amal saleh labudda ayatawaffar syartani asasiyani. Harus ada 2 syarat. Kalau tidak apa, salah satu syarat saja fa'amaluhu mardud, maka amalnya ditolak oleh Allah. Termasuk ini abid jahil. Dia ahli ibadah tapi bodoh ya. Dia bangun tengah malam tapi bodoh orangnya. Tidak tahu kalau sudah membatalkan wudu, tidak tahu syarat wudu, tidak tahu rukun salat, tidak tahu wajib salat, tidak tahu, yang jelas salatnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Apa dua-dua itu? Maka Fudail mengatakan yang pertama adalah al-ikhlas. Seorang itu kalau tidak ikhlas ibadah karena Allah, maka ibadahnya fa'amaluhu mardud. Jadi ikhlas ini sebagaimana penjelasan Allah kepada malaikat Jibril, ikhlas itu adalah sirrun baini wa baina abdi. Itu adalah rahasiaku dan rahasia hambaku. Makanya malaikat tidak tahu kita ikhlas. Teman di samping kita tidak tahu kita ikhlas. Kemudian orang lain yang ketika kita beribadah, dia tidak tahu kita ikhlas. Termasuk iblis sendiri tidak tahu kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tahunya siapa? Sirrun baini wa baina abdi, kata Allah. Itu rahasia saya dengan hamba saya. Ini yang pertama, ikhlas beribadah. Kemudian yang kedua, al-ilmu. Jadi tidak cukup ikhlas saja, tapi harus punya ilmu. Maka Fudail bin Ayad mengatakan kalau salah satu syarat ini tidak ada, fa'amaluhu mardud, amalnya ditolak. Dia ikhlas sekali beribadah tapi nak punya ilmu, fa'amaluhu mardud. Atau dia punya ilmu tapi tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amaluhu mardud, amalnya juga ditolak. Kemudian Rasulullah mengatakan wa syarrus syararul ulama. Orang yang paling buruk itu adalah ulama yang paling berakal. Ya, kalau ditanya siapa orang paling buruk itu, itulah ulama paling berakal. Kalau orang bodoh itu jelek apa jahat, wajar karena dia tidak tahu, hanya hukumnya. Ya. Tapi kalau ulama itu jahat, itu kerusakan kata Rasulullah. Itu paling jelek. Paling jelek adalah ulama yang berakal. Ya, paling jelek. Wa khairul khiyarul ulama. Ya, sebaik-baiknya pilihan adalah pilihan para ulama. Maka ulama gayunya kan ada pertemuan yang lalu, ikutilah ulama yang menyuruh kita dari yang 5 menuju 5. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Jadi itulah sebaik-baiknya ulama, Pak. Sebaik-baiknya ulama adalah pilihan dia. Artinya apa? Dia membawa kita dari dulu tidak aman, sekarang sudah aman. Dulu membawa kita tidak ikhlas beribadah, sekarang sudah ikhlas beribadah.
Itulah namanya khairul khiyar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika Mi'raj, Rasulullah mengatakan, saya ketemu dengan manusia, di mulutnya itu apa namanya, bilijamin. Lijam itu apa namanya, besi, diikat dengan besi mulutnya. Ditanya oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, ada apa orang ini wahai Jibril? Apa kata Rasulullah SAW? Ini ulama su, ini ulama burakai ya. Dia ketika ngomong hanya ngurus orang lain saja, tapi diri dia sendiri tidak bisa dia urus ya. Jadi makanya perumpamaan itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada perkataan Ka'ab yang diadopsi oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Yakunu fi akhir zaman ulama yuzahidunan nas fid dunya wa la yashudun. Ada ulama yang menyuruh manusia untuk zuhud ya. Jadi beliau menyuruh, mari berzuhudlah kita. Kita sudah membahas makna zuhud. Jadi zuhud itu bukan pakaian robek-robek, tidak. Zuhudnya kan hana mano kan Pak. Zuhudnya kan hana jagadro, pakaian compang-camping sudah robek-robek, bukan itu zuhud. Bahkan Imam Al-Ghazali mengakui kalau sahabat yang paling zuhud di dunia itu, ini kata beliau, adalah Utsman bin Affan. Padahal Utsman adalah orang paling kaya sekali. Tapi Imam Ghazali mengatakan beliau adalah orang paling zuhud. Maka zuhud dalam konsep Imam Al-Ghazali tidak masukkan dalam hati. Ya, itulah zuhud. Kita punya kendaraan, tidak masuk dalam hati. Kita punya harta, tidak kita masukkan dalam hati. Kita punya emas, punya ini, punya itu, tidak kita masukkan dalam hati. Itulah zuhud. Inilah pribadi ini yang ada sama Utsman bin Affan. Maka kalau kita itu menyumbang sesuatu, tidak masuk dalam hati, mak. Maka juta lu tumbang, ya nih, mak. Yang masuk dalam hati nih, mak. Yang zuhud, mak. Jadi zuhud itu apapun yang sudah dia lakukan, dia tidak memikirkan lagi, mak. Itu zuhud namanya. Inilah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika beliau itu, Rasulullah ketika minta kepada beliau, wahai Utsman, apa ada bantuan lagi enggak? Ini ambil 100 ekor ontaku, ambil kebunku, ambil ini, ambil itu. Walaupun setelah beliau katakan demikian, hartanya terus bertambah ya. Jadi nanti suatu zaman nanti, kata Ka'ab, ada orang menyuruh orang lain untuk berzuhud, maka zuhudlah kita ya. Itu zuhud. Kemarin itu kita sudah membuat gambaran tentang zuhud. Kata Imam Al-Ghazali, seorang itu sudah dikatakan zuhud kalau emas dan batu itu sama ya. Jadi kita sudah ceritakan apa maksud emas dan batu itu sama. Kalau emas dan batu itu sama, yang katanya menjak ujo, kita ingin uji diri kita sudah zuhud atau tidak, makanya ambil batu dan ambil emas. Kalau hilang batu kita tidak susah, berarti hilang emas juga tidak susah, berarti kita sudah zuhud ya. Hilang sesuatu hal yang tidak berharga kita tidak susah, hilang yang berharga juga tidak susah, berarti kita sudah zuhud. Berarti menyogolok nyahana zuhud loh, mah nyahana zuhud loh. Yang gagadahnya apa naji jak masjid gadah telok. Katanya apakah naji jak le masjid? Naji jak le masjid gadah telok. Nya mahai telok nya. Jadi artinya apa? Dia dimasukkan ke dalam hati dan tinggal ingat tapi. Jadi artinya kalau orang zuhud, alah, tablo la illa nya. Putus sah mah. Maka yang hek pencuri mah. Habis dah curi belau lain mah. Dah curi belau lain mah. Yang memang pencuri mah. Jadi orang yang itu hanya memang aja. Tengok belau la illa mana buku. Icalap la illa putus sah mah ya, Pak. Inilah orang zuhud ni, Pak. Ya. Jadi zuhud itu bukan kita lihat dari apa namanya kezuhudan dia. Yang kezuhud aja popo-popo ya. Kalau bajunya robek-robek, hantai mana lo. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang menyuruh manusia berzuhud di dunia, tapi dia tidak zuhud. Ya, dia tidak zuhud dia. Dia menyuruh orang lain saja zuhud. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yukhawwifunan nas wa la yakhafun. Dia menakut-nakuti manusia. Bagaimana menakuti manusia? Nya menyohana temayang itu dalam neraka anda. Nya menyohana bayi takut. Nanti pada hari kiamat nanti, ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, dia didatangi oleh seekor ular. Jadi ular itu namanya akra, lahu zabibatani. Dia punya 2 ekor, kepalanya 1, ekornya 2.
Dalam satu riwayat dikatakan ketika seorang berada di dalam kuburnya. Dalam satu riwayat dikatakan ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi dia menakut-nakuti orang tidak bayar zakat, Pak. Yang menyohana bayu takut, maka nanti ketika di padang mahsyar itu akan dikejar-kejar oleh seekor ular namanya Aqra lahu dhabibatani. Apa yang dilakukan oleh ular ini? Dia akan menarik mulut seorang itu yang bakhil tadi itu, mulut kanan kirinya ditarik sehingga robek. Jadi setiap hari begitu terus yang dilakukan oleh Aqra ini. Ini memang hadisnya benar, tetapi orang yang mengatakan ini yang tidak benar. Tidak benarnya bagaimana? Dia cuma menakut-nakuti orang saja, tapi dia tidak takutnya. Dia hanya kemudian ya, hanya kebayi takut kan? Cuma menakut-nakuti orang lain saja. Ya, ini sudah dua. Kemudian yang ketiga, wayan hauna an ghasyanil ulah wa yatunahu. Dia melarang orang lain. Untuk apa melarang orang lain? Jangan kamu pergi ke pemimpin-pemimpin pembohong, pengkhianat, jangan dekati mereka. Wa ya'tunahum, tetapi yang ngomong itu dia mendekati pemimpin-pemimpin pembohong tadi, pemimpin-pemimpin pengkhianat. Ya, Pak. Nyola masuk, ulama berakal. Jadi di mulut dia ngomong jangan dekati mereka, kai Paju Harun, kai Paju Honyo, macam-macam ya, Pak. Wa ya'tunahum, tetapi dia mendatangi mereka, ija'li. Ada dalam satu konsep Imam Ghazali, bahkan ahlul ilmi. Jadi ulama itu yu'ta wa la ya'tun. Ya. Bahkan ini konsep ilmu ini, Pak, ilmu atau ulama, Pak. Jadi ulama itu ilmu itu tidak datang begitu saja tapi harus dicari. Tapi ada yang memahaminya. Ulama itu tidak mendatangi pemimpin, tapi pemimpinlah yang mendatangi para ulama. Ya, jadi kan kembali ini, Pak. Jadi ulama yang mendatangi, Pak, datangi, minta belas kasihan. Jadi makanya mereka melarang orang lain untuk tidak bermuamalah dengan pemimpin-pemimpin penipu, tetapi mereka sendiri mendatangi pemimpin itu. Nyo ulama su. Artinya kalau kita ingin tahu mana ulama beruakai, mana ulama akhirat, maka lihatlah di sini kata Ka'ab. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuqarribunal aghniya dunal fuqara. Mereka selalu dekat dengan orang-orang kaya, tapi tidak pernah dekat dengan orang-orang miskin. Berbeda dengan para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Saya dengan anak-anak yatim, dengan yang mengayomi anak yatim seperti ini dalam surga nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu sifat Rasulullah lagi, Rasulullah itu sering duduk dengan para budak. Sehingga pembesar-pembesar itu tidak tahu mana pemimpin kalian, mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa? Karena Rasulullah duduk dengan para budak. Pada suatu hari Rasulullah berada di sebuah bukit dengan Jibril alaihissalam. Ketika itu apa kata Rasulullah SAW? Wahai Jibril, perlu kamu ketahui ya Jibril, saya dan keturunan saya adalah orang paling miskin di dunia, kata Rasulullah. Ya, Pak. Jadi arti miskin katanya baik salah paham juga. Arti salah paham begini, masa Rasulullah miskin? Ketika Rasulullah berkorban bahkan hampir sampai 100 ekor onta. 100 ekor onta. Ada berapa puluh ekor onta itu disembelih sendiri. Ya, Rasulullah sembelih sendiri. Berapa? Sampai 60 ya, 60 ekor onta sembelih sendiri. Kemudian sisanya itu dilanjutkan oleh para sahabatnya. Gedenya tabuh kameng mentang kan le mai. Tabuh kameng ya, Pak. Belum tertuh kameng ya, Pak. Rasulullah 100 ekor onta dia sembelih punya Rasulullah semua. Jadi kalau dikatakan pakiban gebegah gatin Rasulullah, nyan menyogatin hana harta bina. Maksudnya apa maksud Rasulullah? Tidak ada harta yang melekat sama diri saya. Kalau ada mengalir ke orang lain semuanya. Ya. Maka kalau sudah melekat mengalir pada orang lain semua. Maka dalam satu riwayat, ketika suatu hari Rasulullah kan dapat juga harta dari ghanimah, harta rampasan perang. Jadi sekian persen itu Rasulullah dapat. Sahabat-sahabat juga dapat, semua dapat harta rampasan. Ketika diberikan kepada Rasulullah, sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW. Itu harta rampasan langsung diambil oleh Aisyah, dibagikan kepada orang lain lagi. Hanaidu irmo, ya. Hanaidu irmo. Nyo katanya hai dah fikir. Kita nak sanggup. Bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan Rasulullah, saya itu orang paling miskin, kata Rasulullah. Artinya apa? Harta tidak ada sama saya, semua saya berikan. Dan kemudian para nabi dan rasul tidak mewariskan harta.
Jadi kepada anak cucunya tidak diwariskan harta. Kita nyoka kajelah mendum. Yang kalau meninggal kada pegah. Nyo menyoyah meninggal itu, yang perusahaan ke nyo apa? Nyo untuk nyo hotel ke nyo apa? Nyo untuk saham ayah ke nyo. Nyo ke nyo. Mendung kada bagi pak. Mobil untuk si bulan. Ini untuk si bulan. Dron baik motor, anak motor, dron cangin mendung. Dron nya mendung. Kada bagi-bagi mendung pak. Makanya kita jangan salah paham terhadap ayat Al-Quran. Wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman mewariskan sesuatu kepada Nabi Daud alaihissalam. Jangan terbayang di kepala kita Nabi Sulaiman mewariskan kerajaannya kepada Daud. Jangan terbayang di kepala kita Nabi Sulaiman mewariskan seluruh hartanya kepada Nabi Daud alaihissalam. Tidak ada sedikit pun. Padahal Nabi Sulaiman orang paling kaya. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekayaan kepada saya, berikanlah kerajaan kepada saya yang tidak pantas diterima oleh orang lain, ya Allah. Makanya hendak perlu melakai dia, ya Allah, nijau kaya lu lebih dari Nabi Sulaiman. Ike mereka ni mah. Nabi Sulaiman saja sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berikan harta kepada orang lain. Jangan berikanlah kepada saya harta yang tidak engkau berikan kepada orang lain. Yang kedua dah melakai lebih daripada Nabi Sulaiman mah. Tapi ketika Nabi Sulaiman mau meninggal dunia, dia tidak mewariskan sesuatu kepada Nabi Daud. Yang diwariskan apa? Yang diwariskan adalah ilmunya, akidahnya, agamanya, keyakinannya, ya, kenabiannya. Maka Nabi Daud itu menjadi nabi. Ya. Kenapa? Karena ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang diwariskan itulah seperti itu. Maka kalau kita meninggal juga, kita wariskan apa kepada anak kita? Wariskan ya jamun ka, ya temayang jamaah, temayang ciba. Ya hawai mutadekah cibo nyan. Ya hawai murno ilmu murno kena don murno cibo nyan. Memang nanti ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kitanya. Kita ini urung jak masjid habis contoh. Wateba anak ka hitim jak masjid. Hitim jaknya berdoa kepada Allah ya. Atau kita ini seorang penghafal Quran, kita ingin anak kita menjadi penghafal Quran, tapi tak bisa juga. Tapak tak tayo tibula bunjut lagi ya ne berhanjut cin ya. Kemungkinan keturunan kita itu akan ada pada cucu kita mungkin maknya. Inilah doanya Nabi Zakaria. Ya Allah, saya khawatir nanti setelah saya tidak ada anak yang saleh, maka wariskanlah ya Allah, ya Pak, wariskanlah dari saya atau ya Pak. Beliau minta atau keturunan Nabi Yakub, siapa saja dia. Maksudnya apa? Cucu saya atau setelah saya nanti. Siapa saja dia. Ya, jadi makanya keinginan Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah. Kamu tidak jauh-jauh, anakmu seperti kamu, ya Nabi juga seperti kamu, anak kamu saleh seperti kamu, anak kamu juga warak seperti kamu, anak kamu tawadhu juga seperti kamu, kata Allah. Maka dinamakan dengan Yahya. Dalam satu tafsir itu Yahya apa? Yahyal qulub, hatinya itu hidup. Yahya din, agamanya juga hidup di dalam hatinya. Kan harta mihana. Nabi Zakaria tidak pernah mewariskan harta kepada anaknya. Bukan Nabi Zakaria gatin, hana gatin Nabi Zakaria. Apakah Nabi Sulaiman gatin? Lebih kaya Nabi Zakaria. Tapi tidak mewariskan harta kepada anaknya. Yang diwariskan apa? Ilmu yang diwariskan, akhlak, adab, itu yang diwariskan. Bahkan Imam Hanafi ketika beliau masih kecil, maka ibunya selalu berinteraksi sosial, berinteraksi dengan dia, dimandikan oleh mana-mana. Jadi makanya menyebutnya perhatian kan, itu ada ikatan emosional, ikatan emosional. Jadi makanya ibunya Imam Hanafi setiap pagi memandikan anaknya. Setelah dimandikan, dipakaikan baju, dipakaikan sorban. Apa kata ibunya? Wahai anakku, belajarlah akhlak sama tengku itu ya. Ime debat tengkunya, pernah akhlak alai mak. Kan ya pernah jinyokan akhlak alai pernah. Tidak mengajarkan ilmu dulu. Jadi makanya inilah yang dikatakan dengan tasawuf ya. Tasawuf itu apa? Penglihati. Jadi artinya, wahai anakku, kamu belajar akhlak dulu. Kalau akhlak sudah mapan, nanti ilmu sudah mudah sekali masuk ke dalam otakmu. Kenapa mudah? Karena kita menghormati orang lain. Ilmu ini kita hormati, maka ilmu tidak melekat di kepala kita kalau kita tidak menghormati ilmu juga. Jadi makanya konsep orang-orang dulu itu, bahkan di dalam kitab Al-Hikam, ada seorang ulama mengatakan, saya belajar akhlak itu salasina sanah, 30 tahun belajar akhlak. Wa ata'allamul ilma 20 sanah, saya belajar ilmu itu 20 tahun. Artinya akhlak lebih banyak beliau cari dibandingkan ilmu.
sehingga 50 tahun beliau mencari akhlak dan ilmu. Maka ketika itu lahirlah ulama-ulama GAKI, menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain, hana kegok macam-macam. Kenapa? Karena ulama ini punya akhlak dan punya ilmu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang kita lanjut yang ketiga. Ini ciri-ciri ulama akhirat ni. Jadi kalau kita ingin lihat ni ulama akhirat bukan. Berarti sudah dua tadi kita sebutkan, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, antakuna inayatuhu bitahsilil ilmi an-nafi' fil akhirah. Jadi tujuannya itu apa? Tujuan dia mengajarkan orang lain supaya ilmu itu bermanfaat, ada hasilnya. Ya, ini ulama akhirat. Dia mengajarkan sesuatu kepada orang lain supaya ada manfaatnya. Manfaatnya seperti kita bicarakan beberapa pertemuan yang lalu. Dari 5 menjadi 5, itu manfaatnya. Berarti menyohana manfaat, berarti sudah masuk. Berarti kalau ada manfaat, itulah ulama akhirat. Karena tujuannya supaya apa? Merubah. Baik itu merubah pola pikir, ya, merubah tingkah laku. Tingkah laku itulah seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu itu. Kalau di dalam hati dia dulu itu naku gegap, dengki gegap, tapi nak dengki lagi sama orang lain. Kalau di dalam hatinya itu ada takabur, dia tidak takabur lagi. Kalau dulu dia menjadi tawadhu, ya, seorang menjadi tawadhu. Ini orientasinya, Pak. Jadi orientasinya itu seorang itu bitahsilihi ila ilmin nafi. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk akhirat nanti. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini perlu kita pilih-pilih juga ini. Ya, ada pilih-pilih karena banyak sekali ini, panjang sekali. Saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin kita perpanjang di dialog saja. Ini banyak kisah-kisah, ya. Kisah-kisah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dari para sahabat. Jadi tidak usah kita baca lagi karena panjang sekali. Jadi kita lanjut dengan dialog saja. Oh ya, satu lagi, ini sedikit lagi ini sambungan tadi. Jadi ulama akhirat itu antakuna inayatuhu bitahsilil ilmi an-nafi' fil akhirah. Jadi yang pertama itu, ini yang ketiga, cuma dijabarkan satu-satu. Yang pertama, yang nomor 3. Yang pertama, ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat di akhirat nanti. Jadi bukan bermanfaat di dunia saja, tidak, tapi di akhirat nanti. Satu. Kemudian selanjutnya, fit ta'at, ilmu itu supaya seorang itu taat. Mujtaniban lil ulum allati yaqul naf'uha wa yukthar fiha al-jidal. Jadi menjauhkan ilmu itu dari apa? Dari berdebat, yang galak berdebat, ya, Pak. Jadi kalau ulama akhirat itu hendak galak berdebat yang kawan-kawan, Pak. Ini sama seperti Bani Israel. Ketika Bani Israel itu pada suatu hari mereka kan 12 kelompok. Ada 12 kelompok Bani Israel. Jadi ketika mereka tinggal di perkampungan Tih, masing-masing kan ada kepala sukunya masing-masing. Ada seorang anak, dia ayahnya sudah meninggal, dia dari salah satu suku, dia ingin merebut harta pamannya kepala suku. Ini bagaimana caranya? Kalau saya bunuh dia, maka nanti saya akan dikisas, saya akan dibunuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana caranya? Rupanya betul, dia bunuh pamannya. Rupanya setelah dia bunuh, diambil pamannya itu, diletakkan di satu kaum. Dia melapor kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata pemuda yang membunuh pamannya tadi? Nabi Musa tidak tahu kalau dia yang membunuh pamannya. Ya Musa, paman saya sudah dibunuh oleh kaum itu. Saya minta dia dikisas, kaum itu dikisas. Ketika itu apa? Mayatnya diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memanggil kepala sukunya. Kalian sudah membunuh ini? Tidak, kami tidak membunuh. Akhirnya ditanya satu-satu, tidak ada yang mengakui kalau mereka sudah membunuh paman ini. Kita nanti akan cerita ini masalah qila wa qala ini. Banyak tanya dan suka berdebat nih. Kemudian setelah itu apa perintah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa berdoa kepada Allah. Jadi makanya inilah keunggulan Nabi Musa. Nabi Musa itu setiap dia ada bermasalah itu, beliau selalu berdoa kepada Allah. Dan ada masalah tidak ada masalah, beliau selalu bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ada masalah, berdoa kepada Allah. Karena ada beberapa hal itu yang membuat Nabi Musa itu tidak ada jalan keluar. Termasuk ketika beliau dituduh berzina oleh Bani Israel. Tidak ada jalan keluarnya. Dan beliau sempatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung diberikan pertolongan oleh Allah.
Salah satunya itulah itu. Beliau berdoa, ya Allah, tolonglah saya. Bagaimana caranya ini, ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Suruh Bani Israel itu antadbahu bakarah, untuk menyembelih seekor sapi. Nabi Musa tidak tahu perintah Allah. Apa hubungannya seekor sapi dengan orang membunuh tadi? Apa hubungannya? Rupanya begini. Ini ingin Allah katakan begini, kalau kalian mau mendengar perintahku, kalian mau berkorban, kalian mau bersedekah, jalan keluar tiap hari akan saya buka, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal kuncinya sebenarnya di situ kuncinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa mau menyembelih seekor sapi, sembelihlah seekor sapi, jalan keluar akan terus saya berikan, akan terus saya berikan. Jadi tidak langsung saya berikan, tapi dengarkanlah saya dulu, kata Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyuruh kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kalau kalian ingin tahu siapa pembunuh orang tua ini, hendaklah kalian menyembelih seekor sapi. Yang pertama apa kata Bani Israel? Kamu mengolok-olok kami ya? Apa mengolok-olok? Karena Bani Israel sebelumnya menyembah sapi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bani Israel mengatakan, apa hubungannya sapi dengan ini? Apa hubungannya sapi dengan pembunuhan? Jadi kalau kita ngomongkan begini, apa hubungannya sedekah dengan ketenangan jiwa? Apa hubungannya saya sebentar lagi mau berkorban, anak saya berhasil, keluarga saya tidak ribut lagi dengan keluarga saya, apa hubungannya? Rupanya hubungannya adalah seperti itu. Setiap kita mendengar perintah Allah termasuk berkorban, setiap kita mendengar perintah Allah termasuk perintah wajib, meninggalkan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini jalan keluar akan terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah letak Bani Israel itu berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Bani Israel? Lembunya warna apa? Ya, malaunuha, itu warna lembu. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, safra, lembunya warnanya kuning. Kuning. Umuji padum, tanya umur lagi mah. Padum umuji, umurnya sekian-sekian. Ditanya lagi, modelnya bagaimana? Apakah lembu liar? Apakah lembu pekerja? Atau lembu bagaimana? Ya, Pak. Ini banyak tanya namanya, Pak. Qila wa qala. Ini seperti orang datang ke rumah kita, tengku nyo na sumbangan kepu kan, ke masjid, kepunya mesti yang pakai kepu kan. Handa pegatnya bacut, pegat WC kepu atau kerja atau bekerja haji. Nyan, Pak. Yang pedum tak temen yang perlayan. Yang pedumnya lu tak temannya ngai, Pak. Ini maksudnya apa? Bani Israel melakukan seperti itu. Akhirnya mereka memang tidak mau mengeluarkan, Pak. Ukrit. Ini banyak tanya namanya. Jidal, waqala, qila waqala, dan banyak tanya. Maka jangan jadi seperti Bani Israel. Baik le tanya ngai, Pak. Maka ketika Allah mengatakan salatlah kamu, baik tanya dia, ya Allah pakai sembahyang tubuh 2 rakaat. Baik tanya dia, Pak. Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Baik tanya dia, Pak. Kalau dalam kajian tasawuf begini namanya. Kenapa nak boleh tanya? Kita menginginkan sesuatu, tetapi Allah menginginkan sesuatu hal yang lebih baik lagi bagi kita. Ya. Gedanya mahal pun, saya ingin ya Allah lunjuk kerja di perusahaannya ya Allah, ada pengahnya, Pak. Tapi Allah tidak mau, Pak. Nak mau. Allah ingin memilih kita yang terbaik lagi, Pak. Kalau kita kerja di perusahaan itu, ini bisa saja beberapa kemungkinan. Bisa saja kita tidak korupsi, Pak. Bisa saja kita sudah tidak pas lagi sama anak kita, tidak pas lagi sama istri dan lain sebagainya. Bisa saja harta yang kita dapatkan tidak berkah ya. Maka dipilih yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala keinginan kita beda penduduk hati ya, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan saya akan memilih yang terbaik untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beda yang tanya, kenapa salat subuh 2 rakaat? Beda yang ya, Pak. Artinya apa? Lakukan terus. Seperti orang tua mengatakan kepada anaknya, nak jangan main-main ke sana anak ya. Baik mengerti bulan apa? Karena orang tua kayak doa tipulannya binan, Pak. Anak kan hana ada yang le, Pak. Ya. Kenapa? Karena pengalaman orang tua dan ilmu orang tua yang sudah sedemikian rupa. Jadi nak perlu tanya-tanya lagi. Inilah namanya patuh dan taat kepada orang tua. Jangan ini nak ya, jangan bergaul begini, jangan begini ya. Kalau anak pai depu je, Pak. Yang penting mangat anak miknya. Bergaul kena mangat, jak kedih mangat, hana temayang mangat je yang fikir mangat. Tapi orang tua kan berfikir masa depan anaknya. Inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian memilih sesuatu, tapi saya memilih lebih baik lagi dari yang kalian pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya mereka menyembelih sapi itu, Pak. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan hampir-hampir saja mereka tidak mau menyembelih. Ketika itu setelah disembelih, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ambil pahanya. Ya. Tidak perlu tanya-tanya. Nabi Musa tidak pernah bertanya kepada Allah, apa hubungan paha? Sekarang sudah paha lagi. Ya, Pak. Ambil pahanya, kamu pukul mayat itu dengan pahanya. Ya.
Akhirnya diambil pahanya, dipukul mayat itu dengan pahanya. Langsung bangun mayat tadi. Nabi Musa tidak pernah bertanya kepada Allah, kenapa tidak ekor saja? Kenapa mesti paha lembu? Kenapa tidak ekor lembu? Kenapa tidak telinga lembu? Kenapa tidak yang lain lembu? Ini kan berat sekali ini. Nabi Musa tidak bertanya. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah atau apa saja, jangan pernah bertanya-tanya. Jangan pernah bertanya. Makanya Nabi Musa kan banyak bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ketika itu Rasulullah SAW, ini hadis ini diabadikan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya Nabi Musa sabar, dia bersabar, lanadharu al-ajab. Dia akan melihat bukan 3 saja keajaiban Allah itu, yang tidak masuk akal dia, bahkan lebih daripada itu. Cuma Nabi Musa tidak bersabar. Hanai sabar. Ketika nyo gedahnya beli pekan minau. Makanya yang dinampakkan oleh Allah cuma 3 saja. Kalau dia mau bersabar, maka banyak sekali rahasia Allah yang akan dinampakkan sama dia. Maka binaci gedahnya, dah sabar mendang nih Pak, sabar mendang Pak. Kenikmatan itu akan nampak sendiri kenikmatan itu. Tapi kalau kita tidak sabar, skenario Allah itu belum habis kita jalankan lagi Pak. Ya, belum habis kita jalankan. Artinya susah tapi padahal sudah diset oleh Allah, kamu bahagia nanti di sini. Kamu ininya akan di sini, kamu ini akan di sini. Tapi kita hanya sabar ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup pembahasan kita. Pertemuan selanjutnya nanti kalau masih ada tentang ulama ini kita lanjutkan. Kalau tidak nanti kita lanjut ke judul yang lain ya. Ada yang bertanya? Kami persilakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya. Allah memberikan jawaban dalam korporasi bertahun. Misalnya Nabi Nuh. Ya. Daud dan Nabi Adam. Yang ini permasalahan. Apakah kaitan kita semua ini kaitan dengan Nabi Adam? Ada korelasinya. Oh, maksudnya di istijabahnya sekian tahun gitu. Oh. Iya, ya. Rasulullah SAW bersabda begini, doa seorang hamba itu ada 3 kemungkinan, tapi dengan syarat kata Rasulullah, la qati'ur rahim. Dia tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Sehebat apapun seorang itu, dia seorang pendoa hebat sekali, tapi kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan adiknya, saudaranya, dengan tetangganya, jangan pernah harap kata Rasulullah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dengan ini syarat yang ada salah satu syarat itulah itu qati'ur rahim. Wala qati'ur rahim. Jangan memutuskan hubungan silaturahmi dengan dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa, maka ada 3 kemungkinan kata Allah. Yang pertama yu'ajjil. Ini hadis ini berlaku semua untuk siapa saja. Yang pertama yu'ajjil. Yu'ajjil itu dalam detik ini dia akan dikabulkan doanya oleh Allah. Ini namanya di dalam kajian Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau isti'anah daruriyah namanya. Pertolongan cepat ya. Jadi kalau ada orang tenggelam ya, urun tenggelam ya. Orang tenggelam harus kita tolong terus untuk perhatian ya, Pak. Makanya kita nak boleh suudzon ke orang lain, Pak. Suudzon binau. Ketika kita melihat tengku-tengku kan, nak tengku atau apa? Urun malam, hai sedang Jumat kayak mana-mana kerung lah kau. Kita jangan salah paham dulu, Pak. Ya. Kemungkinan begini, ketika beliau akan berangkat pergi salat Jumat, salat Jumat kan 5 menit itu azan. Tiba-tiba nak rungok, orang tenggelam. Tunggu dulu. Apakah tengku mengatakan, "Perhatian, habis Jumat dulu." Menyo habis Jumat dulu hana le urang Pak kagak kangok kamu meninggal ya, Pak. Tetapi tengku itu langsung dia buka jubahnya, perhatian kan. Taruh baju, imelengu benar, Pak. Ikana lingan lain. Oh, ma baby tengkunya. Karena Jumat kayak mana ni? Padahal kayaknya itu longok, Pak. Ya. Maka ketika beliau ingin menolong orang lain, ikanlah ni kau bibi dengkunya. 5 menit itu azan, sempat-sempatnya yang mana kerung. Yang kaya cerita orang lain, hai dengku yang mana, dengku udahnya, yang mana orang kerung punya. Padahal kaya itu lengkap memang. Ya. Ini namanya isti'anah daruriyah, pertolongan cepat. Makanya ketika kita contoh misalnya anak sakit atau apa, hana cara lain, kita berdoa kepada Allah, ya Allah. Saya tidak ada cara lain ya Allah. Kalau mau Singapura, lun mau Malaysia, lun mau Jakarta, hana cara ya Allah. Don serahkan bak drone ya Allah.
keajaiban ya Allah, nyan hana lain ya Allah, tolong sembuhkan anak saya ya Allah. Tapi kita harus ini juga Pak, ada syarat-syarat tertentu doa dikabulkan oleh Allah. Dalam detik itu anak katanya pulih ya Pak. Itu namanya isti'anah daruriyah. Tapi ada syarat-syaratnya Pak. Jadi syaratnya itu kita bisa tawasul ya, tawasul. Tawasul itu bisa dengan amal ibadah kita. Kita dulu pernah menolong orang lain. Kita minta kepada Allah, ya Allah, pada tahun sekian-sekian saya pernah menolong orang lain ya Allah. Lon tolong urungnya ya Allah. Hana lon pikepeng ya Allah, lon tolong, pokoknya saya tidak perlu balasan dia. Saya minta ya Allah dengan amal ibadah saya itu, sebagai tawasul saya dengan Engkau ya Allah, sembuhkan anak saya ya Allah. Nyanju mah. Ini sebagaimana yang ada di dalam Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin. Satu. Kemudian yang kedua, yudakhin. Yudakhin ini apa namanya disimpan Pak. Ya, disimpan. Yudakhir ya, bukan ya. Yudakhir ini disimpan. Doa kita disimpan, tidak diberikan dulu Pak. Kenapa tidak diberikan dulu? Karena hana begitu penting. Ya, nih Pak. Jadi contoh apa? Anak katanya minta kepada kita, ya belum apa ya belum. Hana tak penting ayah belum dia. Tenang mentang tu. Tapi itu tidur nak datang ya. Tapi tenang mentang ayah jo menyongket jak sekolah geknya. Belum apa dia. Tenang mentang ya. Apakah dengan kita tidak berikan HP anak akan meninggal dunia? Hana ya Pak, hana. Tapi ketika anak kita, oh ini perlu duit ini untuk operasi anak 50 juta, dalam detik itu kita kasih Pak. Ya. Karena apa? Sangat butuh sekali. Jadi makanya kita tidak perlu heran kalau nanti doa Nabi Zakaria berdoa, kapan dikabulkan doanya? Setelah, kalau dalam tafsir Sawi, ba'da thalathata asyara sana, setelah 13 tahun. Setelah 13 tahun doanya baru dikabulkan. Nyan Nabi Zakaria ya Pak. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika punya anak Nabi Ismail, beliau lama tidak punya anak, sampai 13 tahun baru punya Nabi Ishak alaihissalam. Jadi artinya kalau kita doa kita belum dikabulkan 5 huruf 7 hurufnya wajar ya Pak. Yang pada doa 5 huruf hana dengar lu ni Allah, kasih minggu lu doa. Nabi Zakaria 13 tahun baru dikabulkan doanya. Maka kalau kita ini lagi Nabi Zakaria mendanglah, makanya man selalu dia. Ya. Berarti Allah benci ke Allah benci ke Nabi Zakaria aja. Berarti hana benci Allah, menyotrek ke petun ni Pak. Nak benci Allah Pak. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membuat sebuah analogi Pak. Jadi analoginya begini, mungkin di dalam kajian tafsir sudah saya katakan juga, tapi untuk ulang-ulang kaji saja, untuk ulang kaji kelun dan kita semua. Suatu hari seorang anak itu diberikan jajan oleh ayahnya 2.000 rupiah Pak, 2.000. Anaknya merasa orang tuanya sudah mendalimi dia. Kenapa mendalimi dia? Karena anak tetangga 5.000. Ya, jajannya 5.000. Kok saya 2.000? Anak tetangga padahal kami satu kelas, sekolah sama semua, anak tetangga samping 5.000. Masa saya 2.000? Anak ini akan di dalam hati dia apa? Dongkol kepada orang tuanya. Urung cilo ayah zalim kelun, ayah hana sayang kelun. Besok dikasih lagi 2.000 lagi. Ayah hana sayang kelun, muka aja mukrut tapi melihat ayahnya saja dia tidak mau melihat lagi. Ayah hana sayang kelun, hana sayang kelun. Berlalu bulan selanjutnya begitu juga, ayah hana sayang kelun. Dia menceritakan kepada orang lain. Apa kata dia kepada orang lain? Ayah kamu sayang sekali kepada kamu. Kamu dikasih jajan oleh ayahmu 5.000 rupiah. Ayah saya tidak sayang kepada saya. Berapa jajan saya? 2.000 rupiah. Ibu kalian lain, oh bibi ya doa sayang ke don. Kamu sayang menum liu ruci kamu. Setelah setahun kemudian, rupanya anak ini dipanggil oleh ayahnya. Nak, jak kena nu. Napu ya nyunai tangan tabu ada sepeda. Senang sekali ayah anak ini. Waduh. Ayah sudah beli sepeda untuk saya ya, kata anaknya. Perlu kamu ketahui nak, sepeda ini duit yang ayah kumpulkan dari selisih jajan kamu. Sebenarnya jajan kamu 5.000, tapi ayah berikan 2.000. Ayah simpan 3.000 setiap hari, 3.000. Anak ini langsung berubah pikiran dia. Dari dulu mengatakan ayahnya jahat, ayahnya tidak benar, langsung dia berpikir rupanya ayah saya baik sekali kepada saya. Dari dulu rupanya baik sekali, beda dengan orang lain. Ya, ayah saya perhatian sekali kepada saya. Setahun yang lalu rupanya salah saya terhadap ayah saya. Inilah yang dialami oleh seseorang ketika dia sakaratul maut. Dia baru tahu kalau apa yang dilakukan oleh Allah adalah yang terbaik bagi dia. Dia baru tahu yang dilakukan oleh Allah ketika dia di padang mahsyar nanti itulah yang terbaik bagi dia. Kapan dia tahu? Kan jino tapi berdoa Allah doa hana sayang kelun. 30 tahun lama doa, 20 tahun lama doa. Hantar nak kabulkan doa lu. Padahal semua itu disimpan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an itu summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Saya simpan semuanya, kata Allah. Bukan saya zalimi kamu. Ketika kamu sakaratul maut, saya berikan semuanya nikmat yang tersisa tadi.
Ketika di padang mahsyar, saya berikan nikmat yang tersisa tadi, kata Allah. Maka di dalam Al-Quran itu, inilah tafsiran dari thumma kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, ya. Itu di dalam tafsir Jalalain. Apa kata Imam Jalalain? Seorang itu akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Ketika dia sakaratul maut dan ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar. Seorang anak akan teringat dia kepada orang tuanya kapan? Ketika dia diberikan nikmat oleh orang tua, baru dia teringat, kita kai baju runcilun. Selama ini salah pikiran saya terhadap orang tua saya. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua. Yang ketiga, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu daf'an lil bala, sebagai penolak bala. Bagaimana penolak bala? Contoh, ini kan musim-musim penyakit. Alih pupu undangnya corona. Abihan pelamnya virus COVID corona lah. Na umi je lah omikron ya. Dia hati abukron ya. Jadi makaji na mandum. Kita berdoa ada Allah, ya Allah, baik ni berkenang lo omikron ya Allah. Baik ni berkenang omikron ya. Aji pun tetap kenang katanya, tetap kenang. Doa kita itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun 3 tahun akan datang. Ketika datang Abukron, hana kenang le dia, Pak. Ya, nyotrok tu Abukron yang paling dahsyat lah, Pak. Abukron, dia hana kenang. Kenapa? Karena kita dulu pernah berdoa 2 tahun yang lalu. Doa kita itu menjadi penolak bala terhadap musibah yang akan datang. Maka kalau demikian, Pak, kita selalu baik sangka pada Allah. Ya hana berdoa, hana kabul, hana doa-doa ali. Dan yang dengku bukan hana berdoa, hana kabul doa Allah kepada berdoa Allah. Ya, Pak. Hana perlu doa ali. Ya. Ini teringat saya seperti ini. Saya duduk diajak oleh seorang pengusaha, Pak. Sudah pernah saya cerita juga. Artinya pelajaran bagi luntuan jin dan untuk kita juga semua. Jadi pengusaha ini ngajak saya, Pak, jalan, naik ke mobilnya, kemudian jalan-jalan. Ketika itu setelah jam berapa? Kira-kira jam 9 kurang lah, Pak. Jam 9 kurang, mobil berhenti di sebuah masjid. Saya tanya, "Pakai nedang, Pak? Pakai nedang?" "Ya, sembahyang duha ini." Ya, ni, Pak. "Oh, mayu tak don." Ya, sembahyang duha. "Ya, ipakat lun." Golom mulazamah lum golom. Saya belum membiasakan diri golom nikmat lum. Untuk suatu saat akan saya lakukan juga. Ketika selesai salat, aku baca doa lun cengu, Allah, aku baca doa yang kerja mendung kan. Setelah itu naik ke mobil. Kemudian setelah itu usaha beliau banyak sekali, Pak. Besoknya begitu lagi, diajak saya lagi. Kemudian ketika hampir jam 9, beliau selalu berhenti depan masjid. Salat lagi. Perih tiap apa? Ya. Maksudnya pakat lun je aku pergi, Pak. Tapi sebelumnya tiap lun yak sembahyang le. Tapi lun Malay, Pak. Lun ke Malay kan. Dah sembahyang lun hana mulazamah lun, Pak kan. Jadi udahlah, nanti insya-Allah saya akan seperti bapak. Lu berdoa kepada Allah supaya jid lagi. Setelah itu masuk lagi. Setelah beberapa bulan kemudian, nyana lu tanya waktu itu, "Apakah anda sembahyang duha, Pak?" "Ya, saya punya usaha," katanya. "Banyak sekali usaha saya. Selama saya salat duha ini, usaha saya makmur selalu. Di sana makmur, di sana makmur, di Melabuh, di Pidijaya, banyak makmur usaha saya," katanya. "Usaha saya makmur. Kemudian rezeki juga banyak diberikan oleh Allah. Alhamdulillah." Kan? Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, saya diajak lagi, Pak. Waktu longgalan puas kurang, "Pak, sudah jam 9. Enggak salat enggak salat duha lagi." Hana temang duha lagi." Lu tanya, "Bukan, Pak, usaha lu kancur dulu." Ini hana berhasil. Kapalo Paknya lemah lu. Jadi kayaknya artinya apa? Dia tidak mau haile, Pak. Nak mau lagi saya. Jadi doanya itu cukup dalam salat saja. Ketika sedang diuji oleh Allah, hana berdoa ali. Hayat temayang ali. Mulai waktu itu hana kalau kayaknya temayang duha ali. Jadi kata beliau, "Untuk apa salat duha? Kepa temayang duha? Jehrugo. Musim hujan, api ada lo mendum. Sawit lo mati mendum. Hana jengu sawit, hanjengu sawit. Nyana selalu hanjengu, capli lo hanjengu, mendu hanjengu. Nah tilun astagfirullahalazim. Tapi hana lo kan betul-betul pilih. Mulai waktu itu hana ajak li. Ya, jadi artinya menabi Zakaria 13 tahun. Menabi Ibrahim 13 tahun, rentan waktu 13 tahun, Pak. Ada nabi-nabi yang lain begitu juga, panjang sekali waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kan berdoa juga kepada Allah, "Ya Allah, supaya begini." Akhirnya kan dikabulkan oleh Allah ketika Fatuh Mekah. Banyak orang masuk Islam, Bahkan dari Yaman itu, di dalam tafsir Ibnu Abbas, dari Yaman itu sab'umi'ah. Jadi ada 700 orang datang dari Yaman itu ketika Fatuh Mekah. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Jadi artinya doa Nabi Muhammad dikabulkan setelah 23 tahun. Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, supaya mendum awaknya itamong Islam, itamongnya petunjuk." Setelah 23 tahun kan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka binaci dia dah berdoa, "Ya Allah, beget anak ulun." Bukan aget,
ketika dia itu setelah kita meninggal, anak ini akan berubah totalnya. Doa kita akan dikabulkan. Setelah anak ini sudah dewasa, dia mungkin tidak ada kita lagi, baru dia bertobat kepada Allah. Artinya tidak usah suka-suka berdoa, doa terus, Pak. Ya udah pegang kahek lu berdoa 5 tahun anak lagi tak tapi, Pak. Ya, hanai wo hanai cengulun hananya hanaji. Berdoa terus, Pak, berdoa terus. Ya, Pak. Makanya sebaik-baiknya doa, kata Ibnu Abbas, sebaik-baiknya doa bangunlah kamu tengah malam. Kenapa tengah malam? Kata Ibnu Abbas, wa huwa asra'u lil istijabah. Jadi cepat untuk diistijabahlah doa tengah malam. Kalau seandainya doa-doa gedanya tadu wate habis semayang kan, nya istijabah cuma agak nyan mecu. Kenapa? Emosional kita tidak ada. Emosional kita kurang. Coba lihat kalau orang sedang rame-rame paling-paling amin. Amin. Kenapa kadang kayak amin gini banyak. Jadi artinya hanya emosional, Pak. Tapi kalau dia doa tengah malam sendirinya, makanya Nabi Zakaria alaihissalam ini ada dua riwayat penafsiran yang berbeda. Tafsiran yang pertama, yang dimaksudkan dengan khafiyah, idnada rabbahu nidaan khafiyah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan cara khafiyah. Apa itu khafiyah? Ada dua penafsiran. Yang pertama, ketika beliau berada di sebuah tempat itu, beliau melihat ke kiri kanan. Nah, Bani Israel mana? Kalau ngwinen, Pak. Oh, tidak ada. Berdoa ada ya? Kenapa beliau lihat kiri kanan, Pak? Karena beliau takut doanya didengar oleh Bani Israel. Karena beliau kan sudah tua, umurnya 90 tahun. Kalau sedang berdoa dengar laki anu, ya, dengar liurun tamping, Pak. Laki anu, hana nutera orang katua, ya, Pak. Kita kan begitu juga. Ya Allah, anu selesaikan utang lu. Letak utang lewenya, dengar liurun tamping, Pak. Kakak malai ni, Pak. Jadi, Pak, tidak ini lagi, Paknya. Jadi kalau mau itu bangun tengah malam, hana tahu dengar kecuali iblis, syaitan ni, Pak. Tak berdoa dia kepada Allah, Pak. Nya hana tahu dengar, Pak. Nya hana tahu dengar. Makanya asra'u lil istijabah, kata Ibnu Abbas. Mudah untuk cepat dikabulkan. Binan. Okey. Mungkin ada, mungkin satu lagi atau sudah cukup? Satu lagi kalau ya. Oh ya. Terkait dengan hadis palsu kan? Ya. Dengan doa masuk. Ya. Jadi kenapa bisa hikmahnya itu orang itu kan tidak dalam doa langsung. Di hadis itu kadang dalam proses sendiri sama banyak untuk hadis palsu. Ya. Sebenarnya sekarang sudah mudah mendeteksi hadis palsu. Saya punya teman itu di Sudan itu, beliau memang pakar hadis. Saya minta aplikasi sama beliau, tapi karena HP kita HP murah gede ya, kan pada naji aplikasinya, sampai pada ada 100 GB atau berapa, Pak tanggung, Pak. Harus melalui laptop dan Tapi karena saya nggak bawa laptop, akhirnya udahlah saya bilang nanti suatu saya akan saya minta. Sama beliau ada satu aplikasi. Jadi bukan Maktabah Syamilah, tidak. Ada sebuah aplikasi. Ketika kita menulis di aplikasi itu hadis aplikasi itu akan menyebutkan hadis ini palsu sebab periwayatnya ini namanya ini, beliau tugasnya ini, kerjanya ini, jalan semua. Hadis ini hadis sahih sebab ini periwayatnya ini langsung sampai ke Rasulullah. Hadis ini hadis naif sebab begini lengkap semuanya. Ya. Kenapa muncul hadis palsu? Apakah itu ada hubungan dengan ulama su? Pertama sekali muncul hadis palsu itu pada masa Bani Umayyah atau Abbasiyah, itu antara dua itu, Umayyah atau Abbasiyah itu. Jadi ada seseorang, dia bukan ulama, dia seorang pedagang. Jadi ketika dia berjualan itu, hana laga dagangan, Pak. Dagangannya tidak laku. Dia jual terong, Pak. Terong itu bahasa Arabnya bazinjan. Karena terong dia tidak laku, akhirnya dia buat hadis palsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bazinjan dawaun min kulli dawa. Terong adalah obat segala obatnya, Pak. Ketika dia mengatakan itu, lagu terong habis terong, Pak. Hana barang li. Hai nalom batrung, hana lom, guys. Melom, lagu lom, Pak. Itulah pertama sekali muncul itu. Tidak ada hubungan dengan ulama su. Dia bukan ulama, dia seorang pedagang. Ya. Akhirnya didengar oleh orang lain. Hai pekan dagangan ron lagu hadis palsu. Akhirnya orang lain habis sebuah hadis palsu. Akhirnya ketika dia katakan ini obat lagi, ya belum masyarakat, ya belum. Orang kita kan begitu. Ketika kita tanya nyopo obatnya nyok kayak minta lo obat, ya habis minta. Ya ini obat corona punya nyok kayak minta habis minta. Ya. Jadi makanya ini namanya hadis palsu itu muncul dari itu. Apakah Allah tidak bisa menjaga hadis? Kenapa Al-Quran bisa menjaga? Memang di dalam Al-Quran Allah sudah katakan sendiri, Pak. Ya. Al-Quran itu kan dari Lauhul Mahfuz. Artinya Al-Quran itu bocoran Lauhul Mahfuz. Dan kemudian Allah mengatakan itu terjaga, kata Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu terjaga. Tidak bisa berubah, sedikit pun tidak bisa berubah. Baik itu melalui terjaga bisa saja di Lauhul Mahfuz,
bisa saja terjaga dengan tulisannya, bisa saja terjaga dengan hafalan-hafalan itu. Jadi tidak ada hubungan dengan ulama su tadi, tidak ada. Kemudian yang hadis itu Allah tidak pernah berjanji hadis itu akan saya jaga, tidak pernah. Jadi makanya ketika Al-Quran itu turun, Rasulullah SAW mengatakan jangan tulis syair dulu, jangan buat ini dulu, supaya tidak terkontaminasi antara Al-Quran dan syair, apalagi nanti masuk hadis. Ya. Walaupun ada penyair sekarang ini, itu di dalam istilah ilmu balaghah namanya iktibas. Iktibas itu apa? Setelah dia buat syair, termasuk syair jahiliyah dulu, dia memasukkan ayat suci Al-Quran ke situ. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, ketika engkau sedang buat syair, jangan engkau hafal Quran. Ketika hafal Quran, jangan engkau buat syair. Kenapa? Akan terkontaminasi dua-dua itu. Jadi ada yang hanalim, ya, sedang nyanyi-nyanyi ke Quran, nyanyi ke Quran, akhirnya kamu lawak-lawak orang yang dengar, dah Quran dah nyanyi, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya memang Al-Quran dijaga betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada sebagian kelompok ya lawaknya tidak. Itunya keutuhannya tetap dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan hadis itu tidak pernah Allah ini tidak. Sekarang sudah ada, kalau di universitas itu ada jurusan takhrid hadis namanya. Takhrid hadis itu bagaimana? Salah satunya adalah jurusan yang Ustaz Abdul Somad itu di takhrid hadis beliau kalau nggak salah, Pak. Jadi takhrid hadis, ini contoh ini sudah di takhrid hadis ini oleh Said Imran ini, Pak. Ihya Ulumuddin. Kalau kitab aslinya bukan seperti ini. Kitab aslinya itu banyak hadis-hadis yang dimasukkan dan tidak ditelaah. Tapi ketika sudah ada ini, ditelaah semua. Hadis ini hadis palsu, hadis ini dhaif, hadis ini tingkatannya ini, hadis ini begini, hadis ini lemah, semua lengkap. Hadis ini sahih. Itu namanya kajian takhrid hadis. Jadi walaupun nanti ummah ini hadis tidak terjaga, tidak. Sekarang sudah mudah sekali untuk mendeteksi hadis. Dan sekarang juga sudah mudah, ada buku segini tebalnya, judulnya apa? Hadis, kumpulan hadis palsu. Jadi makanya untuk apa kita pelajari hadis palsu? Supaya kita tahu mana yang palsu, mana yang tidak palsu. Ya, jadi makanya naik peblo bahasa Indonesia apa? Kumpulan hadis-hadis palsu. Ya, nah. Tapi namaikannya. Dia katalah hamaikan dia hadis palsu kanyo. Termasuk di situ al-bazinjan dawa min kulli dawa. Apa penuh botrung la rumah. Dan yang bakal bila hadisnya apa? Hana tinggal kena hadis palsu. Ya. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.